Yang pertama kita bisa lihat pada kotak tabel pada halaman pertama ini, huruf pertama yang kita lihat adalah konsonan giok. Ini merupakan konsonan giok dalam bahasa Korea. Kedua, terdapat konsonan mien. Ketiga, konsonan diget. Keempat, konsonan riel. Kelima, konsonan miem. Dan selanjutnya konsonan diep, konsonan syut, konsonan iyeng, dan kemudian konsonan jiut, konsonan ciut, dan konsonan kieu. Lalu konsonan tiet, konsonan piep, dan konsonan hiut. Untuk membaca atau mendengarkan dari konsonan tunggal ini tergantung pada letak posisinya sebagai konsonan awal atau sebagai konsonan akhir. Untuk itu, pada umumnya di sini sudah dijelaskan bahwa ini adalah bunyi pada umumnya. Konsonan giok pada umumnya berbunyi sebagai huruf K dan juga huruf G. Lalu untuk konsonan nien akan berbunyi huruf nien, akan berbunyi huruf n. Konsonan diget akan memiliki bunyi seperti huruf T dan juga D. Lalu huruf konsonan riel akan berbunyi seperti huruf R dan juga L. Lalu konsonan miem akan berbunyi sebagai huruf M. Dan konsonan diep berbunyi huruf P dan juga B. Lalu untuk selanjutnya ada konsonan syut yang memiliki bunyi sebagai huruf S dan juga SH. Lalu untuk iyeng ini tidak berbunyi ya, tidak memiliki bunyi. Kenapa tidak memiliki bunyi? Karena huruf iyeng ini selalu seringnya sebagai pelengkap huruf vokal agar mampu dibaca, karena huruf vokal tidak mampu berdiri sendiri tanpa adanya iyeng ataupun konsonan di depannya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada konsonan jiut yang berbunyi sebagai TS atau DZ, dan kemudian konsonan ciut memiliki bunyi TSH dan CH. Lalu konsonan kiek memiliki bunyi seperti huruf K. Lalu berikutnya bisa kita lihat pada konsonan tiet akan berbunyi seperti huruf T. Lalu konsonan piep akan berbunyi seperti huruf P. Dan yang terakhir ada konsonan hiep yang memiliki bunyi seperti huruf H. Oke, itu adalah beberapa bunyi dari setiap konsonan tunggal yang ada dalam bahasa Korea. Sekali lagi, semua bunyi yang telah tertulis pada halaman pertama ini, tepatnya pada tabel ini, tergantung pada posisinya sebagai konsonan awal kah atau sebagai konsonan akhir, seperti itu. Nah, untuk penulisan tata cara urutannya di sini juga sudah jelas sekali karena sudah terdapat angka yang sebagai urutan untuk cara menulisnya. Lebih mudahnya akan saya tunjukkan cara menulisnya seperti ini. Kita mulai dari konsonan giok. Oke. Tata caranya adalah dari kiri ke kanan, atas ke bawah, seperti ini. Untuk konsonan giok, kiri ke kanan, atas ke bawah. Sekali lagi ya, kiri ke kanan, atas ke bawah, seperti ini. Oke. Lalu untuk konsonan nien sama juga. Kita lihat di sini sudah jelas ya, ada penjelasannya dari urutan numbernya. Lanjut. Konsonan nien, atas ke bawah, kiri ke kanan, seperti ini.
dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Lalu konsonan diget. Konsonan diget, kita lihat posisi awal number pertama adalah dari kiri ke kanan, kemudian disusul langkah kedua, atas ke bawah, dan kiri ke kanan. Seperti ini ya. Akan saya ulangi lagi. Dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah, dan kiri ke kanan. Seperti ini. Untuk konsonan real, ada 3 tahapan dalam penulisannya. Pertama, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kemudian, dari kiri ke kanan, dan diikuti berikutnya, atas ke bawah, kiri ke kanan. Seperti ini. Ya, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan kiri ke kanan, atas ke bawah, dan kiri ke kanan. Oke, seperti ini. Untuk konsonan miem, cara penulisannya pun tidak cukup sulit. Pertama adalah atas ke bawah, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan kiri ke kanan. Seperti ini. Saya ulangi lagi. Atas ke bawah, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan juga kiri ke kanan. Seperti ini. Sesuai dengan tata cara penulisan urutannya yang sudah tertulis di sini ya, berdasarkan number urutannya. Lalu untuk konsonan biep ada 4 tahapan. Pertama, dari atas ke bawah, kemudian juga masih dari atas ke bawah, dan disusul dengan kiri ke kanan, kiri ke kanan, seperti ini. Jadi yang pertama kita tulis adalah garis vertikal dari atas ke bawah, kemudian untuk sisi kanannya juga dari atas ke bawah, kemudian diikuti garis horizontal dari kiri ke kanan, berikutnya juga dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu untuk konsonan short, maka kita menulisnya pun seperti agak menyerong. Untuk langkah awal seperti ini. Nah, langkah kedua seperti ini. Oke. Pertama saya akan ulangi lagi. Short. Dan kedua seperti ini. Agak menyerong ya. Oke. Selanjutnya kita lihat pada konsonan ieng. Tata cara penulisannya pun cukup mudah. Hanya membentuk bulatan saja. Nah, seperti ini ya. Oke, saya tidak perlu mengulanginya lagi ya. Sepertinya ini hanya membulatkan saja seperti itu. Langsung ke tahapan penulisan konsonan jit. Konsonan jit seperti ini ya. Cara pertama adalah seperti serong. Maksud saya yang dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah yang menyerupai serong. Lalu dari kiri ke kanan seperti ini. Dan saya ulangi lagi. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah menyerong, dan juga dari kiri ke kanan yang menyerong. Nah, seperti ini. Begitu pula dengan konsonan jit yang hampir mirip dengan penulisan jit. Perbedaannya hanya pada bagian atasnya yang seperti memiliki sebuah garis seperti itu. Pertama kita tulis dulu dari kiri ke kanan, kemudian lagi dari kiri ke kanan, atas ke bawah menyerong, dan juga kiri ke kanan yang menyerong. Saya ulangi lagi, kiri ke kanan, dan kiri ke kanan lagi, kemudian menyerong dari atas ke bawah, dan juga menyerong lagi dari kiri ke kanan. Seperti ini. Lalu pada tulisan kia, tata cara penulisannya pun cukup mudah. Pertama, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, kemudian diikuti kiri ke kanan lagi. Seperti ini ya. Berikutnya kita melihat ada konsonan tiet ya, tiet di sini. Maka tata cara penulisannya mari kita lihat bersama. Pertama dari kiri ke kanan, kemudian dari kiri ke kanan lagi, dan urutan pada tahapan ketiga atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan. Seperti ini ya.
Saya ulangi lagi, dari kiri ke kanan, kemudian bawahnya lagi dari kiri ke kanan, dan garis vertikal dari atas ke bawah dan juga kiri ke kanan seperti ini. Lalu berikutnya ada konsonan piep. Cara penulisannya pun ada 4 tahapan. Pertama, kiri ke kanan. Kedua, atas ke bawah. Ketiga, atas ke bawah. Dan keempat, kiri ke kanan. Seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan juga atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan. Nah, seperti ini ya. Lalu yang terakhir terdapat konsonan hiat di sini. Maka tata cara penulisannya seperti ini. Kiri ke kanan lebih pendek, dan kemudian bagian kedua, garis kedua maksud saya lebih panjang, kiri ke kanan. Nah, kemudian membentuk bulatan seperti ini. Saya contohkan lagi, dari kiri ke kanan, kemudian garis kedua lebih panjang, kiri ke kanan, dan membentuk bulatan. Nah, ini merupakan konsonan hiat. Lanjut pada kolom kedua, pada tabel kedua. Di tabel kedua ini kita akan mempelajari penggabungan kombinasi antara konsonan dan juga vokal. Di sini sudah terdapat 2 contoh untuk konsonan giok dan juga konsonan nien. Dan juga ada penggabungan dari beberapa huruf vokal, yaitu huruf vokal A, huruf vokal ya, huruf vokal O, huruf vokal yo, dan huruf vokal O, huruf vokal yo, huruf vokal U, huruf vokal U, huruf vokal E, dan juga huruf vokal I. Maka kita lihat pada baris pertama, apabila konsonan giok bertemu dengan huruf vokal A, maka menjadi ga. Itulah bunyinya. Maka berbunyi ga. Selanjutnya, apabila giok bertemu dengan vokal ya, berbunyi gya. Gya. Giok bertemu dengan vokal o, berbunyi go. Go. Lalu giok bertemu dengan yo, berbunyi gyo. Gyo. Ada penekanan huruf y di tengahnya. Lalu giok bertemu dengan vokal o, maka berbunyi go. Go. Selanjutnya giok bertemu dengan yo, berbunyi gyo. Gyo. Lalu giok bertemu dengan vokal u, maka berbunyi seperti gu. Gu. Dan giok apabila bertemu dengan vokal u, berbunyi gyu. Gyu. Selanjutnya, apabila giok bertemu dengan vokal e, berbunyi ge. Ge. Terakhir, maksud saya konsonan giok bertemu dengan vokal i, maka berbunyi gi. Gi. Oke, itu adalah contoh penggabungan antara konsonan dan juga rangkap dari konsonan giok. Sekarang kita melihat contoh pada baris kedua. Terdapat konsonan nien yang akan kita gabungkan dengan beberapa vokal yang sudah ada dalam tabel. Pertama, nien digabungkan dengan vokal a, maka berbunyi na. Na. Lalu nien bergabung dengan vokal ya, maka berbunyi nya. Nya. Dan nien bergabung dengan vokal o, maka berbunyi no. No. Nien bertemu dengan vokal yo, berbunyi nyo. Nyo. Nien bertemu dengan vokal o, berbunyi no. No. Dan apabila bertemu dengan vokal yo, maka berbunyi nyo.
nyo. Dan selanjutnya bertemu dengan vokal u, maka berbunyi seperti nu. Nu. Dan apabila nian bertemu dengan vokal u, maka menjadi nyu. Nyu. Selanjutnya apabila nian bertemu dengan vokal e, maka berbunyi ne. Ne. Dan terakhir bertemu dengan vokal i, maka menjadi ni. Ni. Itu adalah dua contoh dari penggabungan antara konsonan dan juga vokal. Untuk beberapa konsonan di bawah seperti diget, riel, miam, biep, syiet, iang, jiet, ciet, kiek, tiet, piep, hiet, sesuai dengan tata cara contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada halaman berikutnya ini terdapat sebuah tabel. Pada tabel ini ada beberapa konsonan rangkap yang terdiri dari sanggiok, ini merupakan sanggiok, dan kedua sangdiget, ketiga sangbiep, dan keempat sangsyet, dan kelima sangjiet. Bunyi dari huruf sangjiet ini adalah seperti huruf K. Tetapi bunyi dari setiap konsonan rangkap ini sangat jelas sekali bunyinya, tidak ada samar-samar sama sekali. Lalu untuk sangdiget berbunyi T. Untuk sangbiep berbunyi P. Untuk sangsyet berbunyi S. Dan sangjiet berbunyi S. Seperti itu. Jiet ya, jiet. Untuk tata cara penulisannya pun hampir sama seperti konsonan tunggal, hanya saja tinggal menjadi double. Seperti ini ya, saya contohkan. Untuk sanggiek ini, tata cara penulisannya kita lihat bersama. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kemudian dilanjut lagi yang kedua, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Seperti ini. Untuk konsonan sangdiget, kita lihat tata cara penulisannya. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, lalu kiri ke kanan. Lagi dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan kiri ke kanan. Lalu sangbiep dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan kiri ke kanan. Atas ke bawah, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Untuk sangsyet, pertama seperti ini, dari atas ke bawah yang agak serong dan juga kiri ke kanan yang menyerong. Atas ke bawah, kiri ke kanan, seperti ini. Oke, kita lanjut pada konsonan yang terakhir, yaitu konsonan rangkap sangjiet. Sangjiet langsung saja pada tata cara penulisannya. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dan juga kiri ke kanan, seperti ini. Kiri ke kanan, atas ke bawah, dan kiri ke kanan. Ini tata cara penulisan dari konsonan sangjiet.